warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat yang sama-sama kita hormati. Sebelum dimulai ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Sebelumnya kami himbau kepada kaum muslimin atau bapak-bapak yang sudah berada di rumah masjid itu sebaiknya mengisi saf yang depan terlebih dahulu, dan juga kepada saudara-saudara yang masih berada di luar sebaiknya bersegera untuk menuju ke masjid, lebih kurang 8 menit lagi waktu jemaah akan masuk. Dan juga kepada anak-anak yang sudah berada di rumah masjid itu sebaiknya duduknya jangan satu tempat atau mengumpul tiga-tiga di batai atau bapak salam, supaya nanti ketika khutbah dimulai anak-anak tak bisa naik buah. Itu saran kepada pengurus masjid. Di batai ini bapak-bapak ada 3 anak, batai 3 ada bapak salam. Itu sebaiknya demikian. Sebab beberapa Jumat yang sudah itu anak-anak yang sudah agak naik buah dari hari besok. Dengan pertemuan yang kedua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada minggu petang kita bertiga bencana itu atau warga Joronteka meninggalnya. Yang pertama Diwendra, yang kedua Mani Kerupuk, yang saya dua panggil, dan yang ketiga adalah Tek 3 Kuku. Ketiga-tiganya adalah manusia besok, pasti tidak luput dari salah dan dosa. Jadi pihak keluarga atau ahli warisnya memintaan untuk dimintakan maaf di depan Allah SWT. Mudah-mudahan maaf Allah sampai. Sebaliknya itu kesalahan itu karena beliau di waktu beliau masih dalam keadaan sehat itu telah berdua dimaafkan. Kalau ada hal yang tidak bisa dimaafkan secara langsung itu nanti bisa menghubungi pihak keluarga atau ahli waris dengan kabur. Dan yang ketiga itu ada himbauan dari Bupati 50 Kota. Kami bacakan pemberitahuan dari Bupati Kabupaten 50 Kota berkenan dengan pergantian tahun baru, maka dengan ini dihimbau kepada masyarakat Kabupaten 50 Kota sebagai berikut. 1. Untuk tidak merayakan atau berkumpul dan sejenisnya terkait dengan pergantian tahun baru. Yang kedua, kepada nenek mama, alim ulama, cadik pandai dan tokoh masyarakat untuk mengingatkan anak-anaknya atau kemenakan agar tidak melakukan kegiatan pada malam pergantian tahun. Yang ketiga, kepada pengelola atau pemilik pelaku wisata untuk tidak membuka objek wisata pada malam pergantian tahun baru tersebut. Yang keempat, kepada aparat diminta untuk mengawasi tempat-tempat yang berkemungkinan dijadikan untuk lokasi perayaan pergantian tahun tersebut. Yang kelima, kepada kita semua diharapkan menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masing-masing. Yang keenam, mari kita isi malam pergantian tahun baru Masehi tersebut dengan mengubah dan muhasabah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu himbauan dari Bapak Bupati dan juga himbauan dari pengurus adat dan cara Joronteka itu kepada aparat yang telah ditunjuk sebagai parit pegawai dan juga kepada para dubalang yang ada di Joronteka itu nanti khusus pada malam tahun baru, dan juga Limas Kecamatan itu khusus pada malam tahun baru itu dipersilakan untuk berronda atau menjaga lingkungan atau tempat-tempat yang dianggap rawan untuk dijadikan tempat perayaan pergantian tahun tersebut. Itu himbauan dari Bapak Bupati dan juga pengurus adat dan syarak Joronteka. Dan yang ketiga adalah undangan dari Masjid Raya Daunamung untuk mengisi malam pergantian tahun baru tersebut diadakan di Masjid Raya Daunamung itu takbir akbar yang nanti akan diisi oleh Dr. Andus Haji Muhammad Yahya Walani, itu mantan pendeta tapi sekarang sudah menjadi mu'alaf dan sudah menjadi ulama di Duarewa. Itu nanti akan diadakan pada hari Senin malam 31 Desember, dan setelah salat
maghrib sampai dengan selesai di tempatnya Masjid Raya Darundangu. Jadi daripada membakar-bakapan di sekitar di sepanjang Bodi, sebaiknya awak datang ke Masjid Raya Darundangu untuk mendengarkan tausiah yang nantinya akan disampaikan oleh Ustaz Yahya Waladi. Dan yang berikutnya adalah untuk khatib pada hari ini, insyaAllah akan disampaikan oleh saudara kita Eki. Alhamdulillah beliau sudah di ruangan kita, dan muazzin nanti kita minta kepada Dawis. Dan juga untuk pemberitahuan kepada kita bersama, alhamdulillah akhir bulan itu masjid dapat bantuan dari aspirasi Dewan itu sebanyak 10 juta, alhamdulillah, dan kemungkinan nanti akan kita lanjutkan pembangunan pelebaran masjid awal. Dan juga kami mengharapkan kalau ada yang ingin menyumbang kualaika bogi masjid Sarabeniko juga, jadi bogilah dengan bogi yang elok. Mari bantu masjid, pengurus masjid untuk melanjutkan pembangunan masjid awal. Dan juga mungkin itu dulu pengumuman pada hari ini, dan kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين في آيات أخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah hai Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Maka jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Barang siapa yang menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu hai Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Imran ayat 32 dan surat An-Nisa ayat 80. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur, memuji Allah sebagai zat yang satu-satunya wajib dan berhak dipuji, zat yang selalu menaungi kehidupan kita, mengatur seluruh kehidupan kita di dunia ini dan mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Zat yang sampai akhir hidup kita selalu mencurahkan nikmat, rahmat dan keberkahan bagi siapa yang ingin berkah. Maka patut rasanya sebagai hamba Allah yang diciptakan, yang diberi apapun keinginan dan kebutuhannya dari Sang Khalik, bersyukur kepadanya, berterima kasih dengan ungkapan rasa syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sering dan selalunya kita bersyukur, nikmat-nikmat yang tercurah bertambah berkahnya. Amin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan dilimpahkan kepada arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, taat kepada Rasul, menjadikan Rasul teladan, contoh dalam kehidupan, kiblat dalam setiap perbuatan, sifat dan tingkah laku adalah wajib, fardu ain. Mentaati Rasul hukumnya fardu ain. Menjadikan Rasul teladan hukumnya fardu ain. Wajib masing-masing pribadi. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, tidak memeriahkan tahun baru karena tidak syariat, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
tidak sedikit pun membawa manfaat kecuali hanya banyak mudarat. Salah satu bentuk pembuktian ati'ur Rasul. Artinya apa? Wajib untuk meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengungkapkan dalam dua ayat yang khatib bacakan tadi. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang meyakini ketaatan kepada Allah, berarti dia tidak pernah tidak taat kepada Rasul. Artinya apa? Jangan pernah mengatakan taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasul. Karena pembuktian ketaatan kepada Allah, ati'ur Rasul, juga taat kepada Rasul. Begitu juga dalam ayat 32 surat Al-Imran yang khatib bacakan tadi. Qul ati'ullah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Luar biasa ungkapan Allah. Secara maknanya berarti Allah menyuruh kita umat Muhammad untuk taat Allah dan Rasul bersamaan. Mentaati Allah dan Rasul. Perintah. Taati Allah dan Rasul. Fa in tawallaw, jika engkau tidak taat Allah, tidak taat Rasul, atau salah satu di antara keduanya, la yuhibbul kafirin. La yuhibbul kafirin. Allah tidak suka dengan orang-orang kafir. Bahasa kita ya, siapa yang berpaling tidak taat kepada Allah dan Rasul, kafir. Ingkar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini alasan pertama kenapa kita mentaati Rasul, hukumnya fardu ain. Menjadikan Rasul teladan fardu ain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum kita sampaikan alasan-alasan selanjutnya, satu hal yang membuat kita harusnya merasa malu. Apa? Salah seorang pakar, profesor yang tidak beragama Islam, orang Eropa, orang Barat, Michael Hahab, dalam bukunya 100 tokoh dunia yang berpengaruh. Tokoh yang pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh yang sangat berpengaruh pertama kali Rasulullah Yahudi, tidak Islam, mengagumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang kafir saja mengagumi Rasulullah, apalagi kita tentu lebih mengagumi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alasan selanjutnya, kenapa kita wajib mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati Rasulullah, menjadikan Rasulullah teladan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kehidupan, dalam keseharian Rasulullah, setiap makan, misal ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa sesungguhnya yang ada di tempat peristirahatan Rasulullah? Yang ada cuma dua, tikar kasar dan air. Tikar kasar jikalau kita tidur berbekas, dan air. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ternyata kenapa hanya itu yang ada? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka tidur di situ. Kenapa ada air? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau diketahui oleh istrinya bahwa beliau setiap malam menangis. Karena di saat beliau bangun tidur langsung mencuci muka agar tidak ketahuan beliau menangis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, artinya apa? Setiap malam Rasulullah menangis.
Ada riwayat yang mengatakan bisa semenjak Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ada yang mengatakan bisa Rasulullah sudah menjadi rasul. Taruhlah bisa Rasulullah menjadi rasul 40 tahun sampai 63 tahun. Rasulullah menangis setiap malam. 23 tahun Rasulullah menangis setiap malam. Masyaallah muslimin. Siapa yang ditangisi Rasulullah? Kita. Yang ditangisi Rasulullah umatnya. Apalagi umatnya yang hidup di akhir zaman. Karena wajar kalau Rasulullah katakan, bisa beliau bertanya kepada sahabat dalam sebuah pertemuan, wahai sahabatku, tahu siapa yang paling agung imannya? Begitu Rasulullah mengagungkan umat di akhir zaman. Ternyata tidak ada satupun sahabat yang bisa menjawab. Ada sahabat yang mengatakan malaikat, ada sahabat yang mengatakan mereka yang paling kuat. Ternyata apa kata Rasulullah? Karena saking merindukan kita, umat akhir zaman yang tidak pernah bertemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, di antara umatku yang paling kuat imannya, yang paling agung itu adalah umatku yang hidup di akhir zaman, tidak pernah bertemu denganku, berpapasan denganku, tapi mereka mentauladaniku, melaksanakan sunnahku, mencintaiku, merindukanku. Mereka umat yang paling tinggi imannya, paling agung. Begitu Rasulullah merindukan. Begitu juga yang ditangisi beliau setiap malam, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak kaum muslimin, sampai mati pun, waktu sakaratul maut pun, ummati kita juga. Bapak kaum muslimin, sampai di padang mahsyar pun, di saat Rasulullah dibangkit pertama kali oleh Allah, apa pertanyaan pertama yang beliau katakan kepada kita? Wahai Jibril, mana umat? Wahai Jibril, mana umat? Sampai akhirnya saat Jibril mengatakan sebentar lagi Muhammad, sebentar lagi, sampai berkali-kali golongan lewat, rombongan demi rombongan lewat, tapi ternyata tidak ada umat Rasulullah. Ternyata setelah semua rombongan lewat, ada rombongan terakhir berjalan merangkak. Siapa umatnya? Umat Rasulullah di akhir zaman, yang memiliki banyak tantangan, godaan keimanan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di saat itu Rasulullah memohon syafaat. Ya Allah, karena Bapak kaum muslimin, ternyata setiap nabi diberi Allah satu doa makbul yang langsung dikabulkan saat itu. Tapi ternyata karena rindu dan cintanya Rasulullah kepada kita, Rasul tidak pernah memakai doa Rasul. Sementara Nabi Sulaiman, sementara nabi-nabi yang lain memakai doa tersebut. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, wahai Allah, beri saya kekuasaan yang tidak ada tandingannya kecuali Anda. Sampai sekarang dan sampai hari kiamat tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Nabi Sulaiman. Begitu juga Nabi Musa, ya Allah, jangan kau pernah beri hidayah Fir'aun yang mengaku dirinya lebih tinggi dari ini. Dan memang benar, sampai akhirnya, sampai mati Fir'aun tidak tobat. Kenapa? Karena Musa yang ngomong. Satu doa makbul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakai doa itu di waktu itu. Kenapa? Karena ingat kita. Maka di saat di padang mahsyar melihat kita, rombongan terakhir berjalan merangkak pelan dengan derayan air mata, Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa umatku, berkahi mereka dengan surgamu. Ampuni seluruh dosa umatku, berkahi mereka dengan surgamu. Syafaat. Berarti pun ada riwayat yang mengatakan bahwa yang diampuni itu adalah selain dari dosa besar, selain dari dosa syirik, dosa durhaka, dosa zina, dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini alasan itu kenapa kita wajib mencintai. Kenapa? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga luar biasa kecintaannya kepada kita. Malu, benar-benar malu. Di saat Allah takdirkan kita bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata selama hidup kita tidak pernah mengingatnya, kita tidak pernah mentauladaninya. Malu. Kita tidak pernah merindukannya. Malu. Maka
mencintai Rasulullah wajib bagi setiap umat Rasul. Menjadikan Rasulullah teladan wajib, fardu ain bagi kita umat, bagi kita yang mengakui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah beri kita hidayah, Allah beri kita bimbingan, Allah beri kita kekuatan untuk mencintai Rasul dan memberikan kekuatan untuk istiqomah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqahu ya ulil absar la'allakum tahtadun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyyakum bittaqwallahi wa la tazallu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekedar mengingatkan kita kembali, ketahuilah bahwa Bapak kaum muslimin, Allah dan malaikatnya saja selalu bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar dan wajib kita juga harus selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita hanya makhluk. Allah khaliq, malaikat nurullah. Maka sebuah kewajaran sangat kita selalu bersalawat kepada Dia. Di saat kita mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saat kita mendengarkan nama Nabi, ucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena memang dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tahukah kamu siapa yang paling kikir di permukaan bumi ini? Yang paling pelik di permukaan bumi ini? Orang yang ketika nama Rasulullah dibacakan dan disebut, dia tidak membalas dan menyambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bersalawat. Maka inilah orang yang paling pelik di permukaan bumi ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubri wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum